Ya, pemirsa, kota Surabaya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif corona terbanyak di Jawa Timur. Menurut gugus tugas COVID-19, peningkatan akibat masifnya rapid test yang dilakukan pemerintah kota. Dalam sepekan terakhir, angka kenaikan kasus positif COVID-19 di Surabaya naik signifikan. Gugus tugas COVID-19 Kota Surabaya menyebut kenaikan ini karena masifnya rapid test dan swab test yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Sudah diajukan sekitar 1.000 sekian. Nah, masih ada yang belum keluar. Jadi masih ada yang sisa keluar yang belum keluar sampai sekarang ini 347 swab. Nah, ditambah lagi yang sekarang kita lakukan swab massal ya dengan dibantu oleh pemerintah pusat, BNPB 2 mobil dan 1 dari BIN yang akan kita lakukan rapid swab sekitar 3.000. Artinya memang beberapa hari ke depan ini akan terus bertambah hasil terkonfirmasi. Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong peran serta masyarakat untuk membendung penularan virus corona ini. Sebagai garda terdepan, masyarakat diimbau untuk membatasi pergerakan jika keadaan tidak mendesak. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur juga menghalau pengendara yang ingin meninggalkan Jawa Timur. Pengetatan sejumlah titik keluar wilayah Jawa Timur dilakukan sebagai antisipasi lonjakan arus balik warga yang ingin kembali ke ibu kota. Silakan mobil Innova keluar ke kota Surabaya. Mencegah gelombang arus balik ke Jakarta, Polda Jawa Timur memperketat wilayah keluar Jawa Timur. Penyekatan dilakukan untuk menghalau pemudik dari Jawa Timur yang ingin kembali ke ibu kota setelah merayakan Lebaran di kampung halaman. Penyekatan ini juga dilakukan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Pola operasi yang dilakukan masih sama saat mudik. Pengendara atau penumpang akan diperiksa sesuai protokol kesehatan, serta harus mampu menunjukkan surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta. Setelah kita lakukan pengecekan, kita akan mintakan kembali ke daerah asal. Dan terus kita sampaikan juga ya, bahwasanya di Jakarta nanti akan kesulitan karena akan diminta surat izin keluar masuk untuk wilayah Jakarta. Daripada menyulitkan nanti di Jakarta, lebih baik di sini sudah bisa kembali. Dengan cara ini, sekaligus Polda Jawa Timur juga memperpanjang masa operasi ketupat hingga 7 Juni 2020 mendatang. Meski turun, Provinsi Jawa Timur sempat menjadi provinsi dengan penambahan kasus baru COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hingga 27 Mei 2020, penambahan kasus baru di Jawa Timur mencapai 199 kasus. Sementara itu, pemirsa, Laboratorium Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga menghentikan penerimaan sampel baru COVID-19 selama 14 hari ke depan. Ini dilakukan lantaran sejumlah petugas lab terpapar COVID-19. Laboratorium Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga menghentikan sementara penerimaan sampel baru COVID-19 selama 2 pekan. Pihak Unair menjelaskan pembatasan penerimaan sampel COVID-19 karena sejumlah petugas laboratorium terpapar COVID-19. Selain itu, petugas laboratorium kewalahan menguji sampel COVID. Bahkan, menurut Rektor Universitas Airlangga saat ini masih ada 1.600 sampel yang mengantre untuk diuji laboratorium. Jadi itu sesungguhnya yang perlu kita dorong sambil tadi diperlukan setup lagi, pembersihan ruangan lagi karena selama 2 bulan ini kita nggak sempat melakukan pembersihan, tidak sempat melakukan penyemprotan, tidak sempat melakukan ini itu sehingga tentu kita ingin nanti semua berjalan dengan baik. 2 mingguan sambil sekali lagi menyelesaikan sampel-sampel yang udah kadung masuk sehingga keluarnya hasil itu nggak sampai beberapa hari yang saya khawatirkan bahasanya itu. Selama berhenti menerima sampel baru COVID-19, Laboratorium ITD akan menyelesaikan pengujian 1.600 sampel yang saat ini berada di lab ITD. Selain itu, Unair juga berharap rumah sakit yang memiliki laboratorium penguji COVID-19 bisa ikut berbagi dalam pengujian sampel COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kembali lakukan rapid test massal di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Hasilnya, 5 orang pengunjung dan karyawan dinyatakan positif COVID-19.
Petugas Dinas Kesehatan Brebes, Jawa Tengah dibantu kepolisian Kamis siang mendatangi pusat perbelanjaan di Jalan Lingkar Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Petugas lakukan rapid test secara acak kepada setiap pengunjung dan karyawan mal untuk diperiksa. Satu persatu pengunjung dan karyawan diminta keterangan terkait kondisi kesehatan dan riwayat perjalanan. Selanjutnya rapid test dilakukan oleh petugas berpakaian APD lengkap dari Puskesmas Tonjong. Dari hasil rapid test 40 pengunjung dan karyawan, 5 diantaranya positif COVID-19. Kelima orang tersebut adalah warga lokal Kecamatan Bumi Ayu. Petugas pun akan memantau kelimanya untuk kembali dilakukan rapid test kedua pada 7 hari mendatang. Itu akan ditelusur, diberikan imunitas, diberikan vitamin C, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kedua, dan setelah itu akan dilakukan swab. Jadi ini adalah deteksi dini, bukan untuk mengetahui ini bebas atau terkena COVID gitu aja. Sifatnya deteksi dini sedini mungkin untuk memutus rantai penularan COVID itu. Sementara di Jember, Jawa Timur, rapid test juga dilakukan dengan menargetkan ratusan pedagang di Pasar Bungur, Kecamatan Gebang. Hal ini terkait laporan aktivitas pedagang yang tetap berjualan tanpa menjaga jarak ketika seharusnya kegiatan pasar ditutup hingga 29 Mei selama pandemi corona. Bahkan untuk menyiasati agar 150 pedagang ini tidak melarikan diri, petugas Dinas Kesehatan Jember dibantu dengan pengawalan ketat petugas kepolisian Jember. Satu persatu para pedagang pun jalani rapid test. Selain Pasar Bungur, 3 lokasi pasar lainnya juga menjadi target pemeriksaan Pemkab Jember. Satu persatu para pedagang pun jalani rapid test. Selain tes ini dinantikan pedagang, profesi mereka pun rawan tertular karena berinteraksi langsung dengan semua pembeli. Alhamdulillah ada perhatian seperti ini untuk orang kita di pasar sini, pasar baru. Supaya terhindar dari COVID ini. Dan juga kita harus menjaga jarak. Dan jangan lupa sering-sering kita antisipasi pemberitahuan harus pakai masker. Kegiatan tes ini ditujukan mencegah infeksi COVID-19 terhadap para pedagang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus positif virus corona di Indonesia masih terus bertambah. Dan data terakhir jumlah pasien positif corona menjadi 24.538 orang. Penambahan kasus positif tertinggi berasal dari daerah Jawa Timur. Situasi seperti ini kita bisa menjaga jarak, menggunakan masker, dan kemudian rajin mencuci tangan, maka kita memiliki kendali untuk berusaha menghindar dari kerumunan orang yang cukup banyak. Kalaupun memang memiliki titik kepentingan yang sama, kita bisa menerapkan dengan cara bergantian. Kalau misalnya kita harus berada dalam sebuah antrian untuk suatu kepentingan yang sama dengan banyak orang, maka kita bisa menjaga jarak orang per orang di dalam antrian itu. Ini semata-mata adalah upaya untuk mengurangi resiko tertular. Inilah yang kita sebut dengan kenormalan yang baru. 11.495 spesimen. Ini kita periksa dengan menggunakan real-time PCR maupun TCM. Dari jumlah spesimen yang kita periksa sebanyak itu, kurang lebih akumulasinya sampai dengan saat ini sudah mencapai 289.906 spesimen. Kita dapatkan kenaikan dari kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 687 orang, sehingga totalnya menjadi 24.538. Kalau kemudian kita perhatikan betul, kenaikan ini kita dapatkan cukup banyak di Provinsi Jawa Timur, ini ada 171 kasus, kemudian di Kalimantan Selatan ada 116 kasus, di DKI Jakarta 105. DKI Jakarta ini didominasi oleh saudara-saudara kita yang baru kembali karena bekerja di luar negeri, dan kita harus melakukan screening terhadap mereka, dan hari ini cukup banyak juga yang kita dapatkan, dan seluruhnya kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian Sulawesi Selatan juga meningkat 46, kemudian di Sumatera Utara ada 30 kasus. Sementara kalau kita perhatikan
provinsi yang tidak ada kenaikan sama sekali, tidak ada penambahan kasus sama sekali, atau tidak ada kasus sama sekali yang kita dapatkan adalah Bangka Belitung, DIY, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, tidak ada kasus sama sekali. Sementara ada 3 provinsi dengan penambahan kasus 1, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Ya, pemirsa, di tengah upaya menemukan vaksin corona, terapi plasma konvalesen disebut sebagai salah satu terapi yang dinilai mujarab untuk penyembuhan pasien COVID-19. Lalu seperti apakah terapi konvalesen ini? Dan tim iNews mendapatkan kesempatan liputan secara eksklusif di rumah sakit yang pertama kali meneliti plasma konvalesen, RSPAD Gatot Subroto, dengan reporter Eti Juwita. Ya pemirsa, inilah lokasi laboratorium RSPAD. Untuk tahu bagaimana proses transfusi dari plasma darah, kita langsung masuk ke dalam. Dokter Nana boleh berbincang sedikit? Boleh. Sebenarnya apa sih terapi plasma darah itu, dokter? Ya, terapi plasma itu adalah memberikan suatu plasma yang diambil dari pasien yang pernah menderita COVID-19 ini dengan gejala ringan sampai sedang atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Kemudian sudah dinyatakan negatif dengan pemeriksaan PCR 2 kali negatif dan sudah hilang gejalanya 14 hari. Diasumsikan titer antibodinya tinggi sehingga bisa diberikan kepada pasien yang sedang menderita, terutama yang menderita COVID dengan stadium berat sampai kritis. Saya ingin sekali membantu pasien-pasien kita yang masih dirawat di ruang perawatan, khususnya di ruang-ruang ICU ya, di mana menurut saya kan pasien COVID itu benar-benar suatu perjuangan ya. Dengan saya yang sudah sembuh, ya ingin sekali saya apa yang telah Allah berikan, mungkin saya ingin berbagi apa yang kontribusi saya bisa berikan buat pasien-pasien yang masih dirawat. Ya dengan adanya darah saya ini, semoga minimal saya bisa membantu walaupun saya hanya menyumbangkan darah itu yang saya berikan ya. Lagi Dokter Novi. Ya pemirsa, ini Dokter Novi, kepala dari unit transfusi darah RSPAD Gatot Subroto. Sebenarnya bagaimana sih proses transfusi plasma darah sampai akhirnya dapat digunakan untuk pasien COVID-19? Di sini bedanya kalau donor darah biasa kan semua komponen darahnya diambil. Kalau ini sudah alatnya khusus, alat untuk aferesis, dia bisa digunakan untuk plasmaferesis atau juga untuk tromboferesis. Trombo itu trombosit. Tapi untuk dalam penggunaan untuk survival COVID ini kami gunakan untuk plasmaferesis. Alatnya itu nanti dia bekerja untuk memisahkan dengan sendirinya. Dari butir eritrosit dan kemudian hanya plasmanya saja yang ditampung dan nanti kemudian sisanya sel darah merahnya kembali ke dalam donor. Dokter, ini plasma darahnya akan melalui proses apa lagi nih, Dok? Oh iya, jadi tadi kita sudah mengambil dari pasiennya, itu sudah ada yang dalam satu kantong, itu tidak kita apa-apakan. Kemudian ini kita ambil 3 tabung kecil, sekitar 3 cc dalam satu tabungnya. Ini akan dilakukan uji pemeriksaan penyakit menular melalui transfusi darah. Jadi ini prosesnya sama seperti proses donor darah juga yang biasa kami perlakukan sama. Ini dilakukan dengan menggunakan alat ini. Ya, jadi kita akan lakukan uji saring terhadap 4 penyakit menular, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan juga sifilis. Kalau antibodi COVID itu sudah pasti ada ya, karena kan yang mau kita ambil justru antibodi COVID-nya yang akan diberikan ke pasien. Ini antibodi lain yang ada di dalam komponen. Ya pemirsa, itulah tadi terapi plasma darah yang sampai saat ini terus dikembangkan di RSPAD Gatot Subroto. Diharapkan terapi plasma darah ini dapat menjadi titik terang penyembuhan para pasien COVID-19.
Iya, pemirsa, skenario menyambut penerapan kenormalan baru terus dilakukan. Seperti apa? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ayu Pagi.